Bobra. Brata. Bagus. Panas banget ini ya bang, silau banget ini. Abang perasaan kemarin kita opening dalam mobil. Ini ngapa di bawah matahari? Meleleh saya ini bang. Ya, begini memang kondisinya sekarang, Boa. Di mana-mana itu sekarang kondisinya memang seperti ini. Ini namanya perubahan iklan. Iklim dong. Kalau iklan ada sponsor. Iya, perubahan iklim tuh. Panas memang. Bahkan di depan rumah saya itu aspal. Bisa goreng telur. Sama minyak enggak? Iya, sama bawang goreng. Ya naruh dong saya, nitip. Bisa. Makanya nih, kayaknya ini kita bakal obrolin soal ini. Kita ketemu dengan wakil rakyat di Komisi 7 DPR dan ngobrolin tentang perubahan iklim ini, Boa. Berat banget obrolan kita ya. Oh iya, ini batik sudah pakai batik, ya kan? Tadi kan bapaknya bisa ngasih solusi, ngasih AC outdoor buat kita program gitu, opening dari adem. Ya Allah, masa asik kok tenten-tenten begini? Lah nggak apa-apa sama teknisinya. Sama bawa tangga dong dia. Ya sudah, ayo, jangan lama-lama. Sobat rakyat, ayo ikut. Jalan kaki. Naik apa lagi? Naik awan kinton. Nggak bisa sih. Bang, kaki saya Ayo, makanya. lecet. Ya. Bang. Jangan manja, ayo. Bang, lecet bang. Nah, kita Pak, sudah izin ya sampai. Pak. Oke, Kita masuk. saya juga ikut buka nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kita sudah vaksin juga ini, Pak. Iya. Iya. Udah aman, Kita Pak. sekarang ini, Bu, sudah berada di kediaman Bapak Lamhut Sinaga. Tuh, apa kabar, Pak? Kabar baik, Arif, Alhamdulillah. Tuan. Siap, Pak. Terima kasih udah datang Iya, Pak. berkunjung. Mohon izin kita mau tanya-tanya nih karena Bu ini mempertanyakan soal perubahan iklim sekarang. Iya, nah, Pak. makanya saya ajak ke Bapak langsung ini biar ada pengetahuan, ada edukasi langsung begitu, Pak. Iya Pak. Nah, katanya nih Pak, di tahun-tahun yang akan datang itu ada yang lebih berat lagi, yaitu perubahan iklim. Iya. Karena sekarang cuacanya aja udah panas banget tadi di luar ya Bang. Betul. Iya. Makanya takutnya nantinya nih ke depan panas-panas begini orang ke ATM bukan ngambil uang, tidur itu, Pak? siang. Ngadem Pak. Climate change ini kan menjadi perhatian global ya, Iya. perhatian dunia, tidak hanya Indonesia. Karena iklim global ini juga akan mempengaruhi bukan hanya satu negara tapi juga secara global. Iya. Ya. Nah, makanya dalam pertemuan-pertemuan internasional ya, Indonesia juga selalu terlibat aktif. Bahkan di waktu perjanjian Paris Agreement ya, Indonesia juga sangat terlibat aktif dan juga menyepakati rencana untuk net zero emission ya, karena memang salah satu penyebab daripada emisi karbon yang dibuang ke udara yang mengakibatkan efek rumah kaca. Kasihan efek rumah kaca ngeband terus tuh. Oh, bukan itu ya. Bukan. Global warming ya Pak. Iya. Global warming Nah, ya. ini Pak, apa nih yang sudah disiapkan Komisi 7 DPR untuk mengatasi perubahan dari lingkungan ini? Kita pun di parlemen sekarang lagi membahas RUU EBT, energi baru terbarukan. Oh, iya, Pak. Ya, yang tujuannya adalah bagaimana negara kita ini secara bertahap, secara gradual itu mengurangi pemakaian energi fosil. Ya. Oh, iya, Pak. Siap. Saat ini kan yang paling tertinggi yang memproduksi emisi kita itu adalah dari sektor transportasi. Oh, iya, bener. mobil itu ya, Pak. Motor, mobil. Macam. Pertama, kita mendorong BUMN kita itu untuk membangun baterai listrik, ya, yang nantinya mobil-mobil kita itu tidak lagi menggunakan BBM, Oh, iya, Pak. tapi menggunakan listrik sebagai energinya, Iya. gitu. Nah, nantinya SPBU ini akan berubah menjadi yang sekarang SPBU kalau kita ngisi BBM tuh, Iya. Iya, iya. itu nanti akan berubah menjadi station charger. Oh, wis, Gitu. nanti bakalan keren tuh, Pak. Di pinggir jalan nggak ada lagi bensin eceran, tapi power banknya kakak. Iya. Kemana-mana yang bawa mobil nyari colokan. Kita pun di DPR sudah menyepakati sampai tahun 2024 bauran energi kita itu harus mencapai di angka 24%. 24%. 24%. Sampai di tahun 2060 nanti Iya. kita sudah mencapai net zero emission. Ah, Jadi iya, sudah iya. nol karbon. Wah, udah nggak ada karbon. Udah nggak ada Iya, lagi. betul. Nah, kami dari rakyat-rakyat ini Pak, apa yang kira-kira bisa kita bantu? Iya Pak, harus dilakukan buat Iya. Nah, masyarakat. kalau untuk rakyat Iya.
kita harus mengajak mereka ya supaya tidak lagi pertama sampah ya. Sampah itu juga akan berkontribusi besar terhadap emisi ya. Kurangi sampah plastik. Sampah plastik. Kita harus jaga lingkungan Jaga juga. lingkungan, cintai lingkungan, cintai bumi. Karena cintai dia belum tentu dia peka. Ya, betul sekali. Oke deh. Oke sobat rakyat, Oke, kita akan kembali lagi nanti ya Iya. di Kata Wakil Rakyat. Dadah. Dadah. Nah, ini. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mbak. Alhamdulillah masih aman, masih 10%. Apanya 10%? Itu PPN-nya. Emang dari dulu bukannya 10%, Bang? Iya, saya tahu, tapi dengar-dengar nih desas-desusnya nih, desus-disisnya nih. Di tahun depan mau naik dari 10% menjadi 11%. Pusing. Iya. Iya juga sih, Bo juga pernah baca tuh katanya 2025 nih malah nambah naik jadi 12%. Ya Allah 12%. Wah, kau ada kenalan tidak anggota DPR yang bisa kita curhat nih perasaan kita sekarang biar tidak terjadi yang namanya desas-desus begitu. Iya, telepon aja kali ya? Ish, main telepon aja nih boy. Wah, udah begini, Bang. Ish, udah akrab tuh. Enggak kelebet tangan saya. Oke, Coba kita telepon ya. coba. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak. Posdim. Ih, main pos di main. Ini Pak, kita nih temen saya sama saya lagi bingung Pak soal pajak Pak. Apa Bapak bisa diajak ngobrol gitu Pak? Lah, di tempat biasa Pak. Ya, kopi. Oke dah Pak. Ya, saya tunggu. Ya dah. Yuk, Waalaikumsalam. Bu, kau main posdam saja sama anggota DPR. Dia komisi berapa itu? Dia tuh wakil ketua komisi 11. Ya Allah, sudah akrab sekali kau ya. Lah, ditelepon aja akrab. Ntar mah begini-begini saya. Oke, udah kita temuin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Tadi yang terima telepon bukan saya loh. Tuh, salah siapa yang kau telepon tadi gua? Siapa ya? Bang Ojak belum Ya bangun. Allah, Aduh, salah. pantes tadi suaranya beda. Ini merdu Bang. Kalian udah janjian kan? Sudah Jadi janjian. nggak ditelepon pun datang. Iya, Betul. udah paham. Nah ini saya mau tanya nih Pak Amir Iya, kan. Pak. Soal perundang-undangan perpajakan lah begitu. Iya. RUU HPP kalau nggak salah ya. Ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Gara-gara Itu. tadi makan di sini dapat bon, Iya. ada pajaknya tuh Pak. Oh, Dan pasti. katanya Pasti. itu di tahun depan itu bakalan naik Pak PPN-nya dari 10% ke 11%. Dan katanya di tahun 2025 itu bakalan naik lagi menjadi 12%. Ya Allah. Ini kan maksud saya apakah ini tidak membebani untuk rakyat begitu Pak? Iya benar sih, kalau kemarin itu kita sudah sepakat dengan pemerintah untuk undang-undang PPN, untuk pajak pertambahan nilai PPN itu akan ada kenaikan dari 10% yang berlaku saat ini menjadi 11% untuk mulai 1 April tahun depan dan 12% paling lambat tahun 2025. Sebenarnya konsep pemerintah ketika datang ke DPR itu langsung naik 12% untuk tahun depan. Cuma kita dengan segala pertimbangan, ya kan ya pertama karena masih pandemi. Pertimbangan pemerintah juga sih rasional, kenapa dia harus naikkan. Tapi dengan diskusi yang panjang, akhirnya pemerintah mengalah. Jadi sebenarnya kita di DPR itu sudah menahan supaya jangan ujuk-ujuk langsung naik gitu. Kaget nanti. Iya, Pak. Tiba-tiba makan gini, tiba-tiba PPN 12%. Ya Allah. Di sini dipajaki, di rumah istri juga minta pajak. Pajak. Ya Allah, Pusing Pak. banget. Nah, dengar-dengar nih Pak ya, munculnya UHPP katanya itu buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Iya. Nah, tapi di poinnya itu kenapa PPN naik? Iya, Katanya kalau PPN naik nih, iya, kan ekonomi tumbuh. bakal tumbuh. Ya Allah, bukan ekonomi tumbuh, ubannya yang tumbuh Pak. Iya, pusing Pak. Gimana tuh Pak korelasinya Pak? Kita kan di Indonesia ini Iya, sebagian besar pertumbuhan itu masih ditopang oleh belanja pemerintah. Nah kalau misalnya pemerintah nggak punya duit, terus belanjanya dari mana? Betul. Iya sih ya. Nah harus untuk bagi uang. mendapatkan dana tentu harus ada pajak. Nah pajak ini yang kita atur sedemikian rupa supaya tidak membebani. Misalnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah ya, Iya, iya. dia gajinya cuma 5 juta sebulan. Nah. Berarti kan cuma 60 juta gajinya sebulan.
Nah, nanti pajaknya dia untuk masyarakat seperti itu ada penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta per tahun. Jadi kalau dia penghasilannya cuma 60 juta ya yang kena pajak cuma 6 juta. Termasuk kalau misalnya dia orang kaya. Iya. Dia orang kaya harus dapat pajak lebih tinggi. Nah, betul Iya Pak. bener. Jadi kalau dia penghasilan 5 miliar ke atas, yang tadinya itu dari 500 juta Iya. sampai 500 juta ke atas itu dapat 30% pajak di Iya, PPH, pajak penghasilan. Di undang-undang pajak yang baru ini kita batasi 500 juta sampai 5 miliar, oke 30%. 30%. Tapi kalau sudah 5 miliar ke atas ya 35% lah. Iya Betul. sih. Itu untuk 5 miliar. mensubsidi Iya. masyarakat yang tidak bayar tadi, Oh. supaya pemerintah dapat duitnya, masyarakat kecil tidak terganggu. Nah, Seperti itu. Makanya kita dalam undang-undang HPP ini kita sudah sepakat NPWP itu kan dulu kita masing-masing pasti Arif Iya. punya NPWP, gua punya NPWP, saya punya NPWP. Nah sekarang ini supaya tidak susah lagi untuk mengatakan bahwa ini sudah punya NPWP ini belum, NIK nomor induk kependudukan itu otomatis menjadi nomor NPWP. Oh, berarti kalau nggak punya NPWP pun tetap terdaftar. Langsung terdaftar. Jadi NIK itu otomatis menjadi nomor NPWP. Jadi begitu ada KTP, ada NIK, ada NPWP. Nah, itu. Jadi Tapi kalau ada NPWP tapi penghasilannya belum kena pajak, Iya. tidak masalah. oh, masalah. akhirnya kita sudah tahu begitu Kita kan? paham ya. Paham, bukan Tercerahkan, nggak betul. pusing lagi soal Nah, pajak. Makanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Kata Wakil Rakyat.